Cara masak nasi kuning Catherine Villeta R&B. Ini dia bumbunya, bumbu kunyit, beras cuci bersih ya teman-teman. Ini dia beras yang Villeta pakai. Nah, ini dia, jangan lupa ya teman-teman cuci bersih sebelum dimasak. Nah, ini dia bumbu halusnya. Kita pakai kunyit, bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini dia bumbu dapur, terdiri lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk ya. Terus kita pakai santan kelapa. Santan kelapanya 1 butir, diperas seperti ini, kental. Nah, seperti ini. Juga kita beri garam ya teman-teman di dalam santan ini supaya gurih. Dan dia nasi beras yang akan kita bikin nasi kuning teman-teman. Nah, juga jangan lupa cuci bersih bumbu dapurnya. Ini ada serai, kita pakai 2 serai ya, 2 batang. Daunnya bisa dilebihkan. Lengkuas juga kita pakai 2 jari, 2 ruas jari. Daun salam sama daun jeruknya kalau mau wangi boleh lebih ya, dari 2 lembar atau lebihin. Nah, ini dia daun salamnya. Oke, nah sudah semua. Ini daun jeruk yang kita pakai supaya harum ya nasi kuning yang nanti kita akan bikin. Ini kita geprek lengkuas dan serainya ya. Terus ini bumbu kunyitnya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kita haluskan semua jadi seperti ini. Kita pakai kunyit, nanti kita akan tumis bumbu ini sampai harum supaya keluar wangi dari bumbu yang kita haluskan ini ya. Jangan lupa diberi air pada saat kita akan menghaluskannya agar lebih cepat halus. Nah, ini kita akan tumis dengan minyak panas sampai harum. Kita aduk-aduk. Nah, aduk sampai dia nanti mengental. Kita akan tambahkan bumbu dapurnya nanti pas kita mendidih seperti ini. Kita tunggu sampai dia golak-golak. Nah, udah golak-golak seperti ini. Kita akan tambahkan bumbu dapurnya, daun salam dan daun jeruk kita masukkan ya teman-teman. Semua dimasukkan. Kita aduk-aduk semuanya. Kita masukkan daun salam, nah baru serainya kita masukkan. Nah, ini lengkuas. Kita rebus semuanya. Kita aduk. Nanti kita akan masukkan
santan terlebih dahulu ya teman-teman, baru masukkan beras, terus aduk rata sampai meresap semua bumbunya ya. Nah, ini kita masukkan santan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai dia mengental. Nah, tuh warnanya udah bagus ya teman-teman. Baru kita masukkan berasnya. Nah, ini kita kayak di aron ya sampai berasnya meresap. Nanti kita masukkan terlebih dahulu berasnya, kita aduk rata teman-teman ya. Aduk sampai semua warna dari putih menjadi kuning ya teman-teman, sampai dia meresap semua bumbu. Oh iya, tadi sudah diberi garam ya dari santannya, jadi kalian tidak perlu menambahkan garam lagi ya. Oke, kita aduk, kita tunggu sampai dia airnya itu meresap di dalam beras ya. Nah, setelah itu udah meresap semua, kita kukus nih seperti ini nih, udah meresap semua, berasnya menjadi kuning nih. Kukusannya aku pakai ini panci yang gede. Nah, ini khusus kukusannya, jadi kita masukkan semua. Nah, nasinya udah kuning semua, kita masukkan ya. Kita kira-kira kita kukus kurang lebih 3 jam ya teman-teman. Kita masukkan semua, kita kukus ya. Kita kukus sampai matang. Nanti kita masukkan terlebih dahulu semuanya ya. Ya, oh iya, sama bumbu-bumbu dapurnya tuh teman-teman, jangan dibuang ya. Kita harus kukus juga supaya benar-benar matang dan meresap ya. Nasi kuningnya jadi gurih dan wangi. Ini semuanya kita akan kukus, tunggu sampai 3 jam ya, sampai matang. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, komen, juga nyalakan loncengnya ya. Kita tunggu sampai dia matang. Nah, kita akan kukus. Nah, ini dia yang sudah jadi nasi kuningnya seperti ini ya. Setelah itu kita akan bikin mie goreng. Nah, ini dia mie gorengnya Villetta seperti ini. Kita pakai mie telur seperti ini. Kita pertama-tama kita akan didihkan air ya untuk merebusnya. Mie telur ini merebusnya itu jangan terlalu lama ya, biar tidak kelembekan mie-nya. Jadi setelah mendidih kita cemplungin kira-kira semenit, langsung diaduk-aduk atau 2 menit, lalu dimatikan kompornya, ditiriskan. Nah, ini dia, kita pakai bakso sapi dan juga tidak lupa dengan daun bawang, irisan daun bawang. Ini dia mie yang sudah jadi tadi. Jadi seperti ini yang sudah direbus, kita sudah tiriskan. Ini untuk tambahan mie rebusnya ya. Buat bikin mie goreng kita pakai daun bawang dan bakso. Dan ya, baksonya nih bakso sapi ya teman-teman. Nah, ini dia bumbu halusnya yang untuk mie goreng. Kita pakai
bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada kita haluskan seperti ini, dan kita akan tumis sambil diaduk-aduk ya bumbunya ya, diaduk rata. Setelah diaduk dia sudah mengharum, kita akan sampai harum keluar ya baunya, dan kita akan masukkan bakso dan daun bawang seperti ini. Nah, kita aduk-aduk lagi ya. Setelah dimasukkan, aduk rata ya teman-teman, supaya bumbunya juga menyerap di dalam baksonya. Dan bawang ini untuk menambahkan harum dari mie yang akan kita goreng seperti ini. Kita aduk. Setelah berubah warna baksonya, kita masukkan mie-nya. Nih dia mie-nya. Masukkan mie-nya. Jangan lupa ya teman-teman, apinya dikecilin, dan kita aduk rata supaya dia tidak menempel di wajannya. Nah, kita aduk sampai rata. Kita beri kecap asin ya, sedikit kecap asin. Kita aduk-aduk, aduknya sampai rata ya teman-teman ya. Ini kita aduk rata ya. Sudah diaduk rata, kita beri kecap asin, tambahkan kecap asin tadi kita udah tambahkan. Kita tambahkan kecap manis ya teman-teman. Nah, ini dia kecap manis. Kita aduk rata ya. Diaduk. Kita aduk sampai mie-nya jadi warna coklat semua teman-teman. Nah, ini dia sudah rata. Kita berikan bumbu, garam, lada. Kita tambahkan lagi penyedap rasa juga. Yang jamur boleh, ayam juga boleh ya teman-teman. Diaduk. Nah, kita ratakan ya. Seperti ini kita aduk. Ini sudah matang ya. Kita cuma ratakan. Nah, ini dia sudah jadi mie goreng kita untuk nasi kuning yang akan kita sajikan. Setelah itu kita akan bikin perkedel. Kita goreng dulu nih kentang-kentangnya seperti ini ya teman-teman. Setelah matang, kita angkat kentang. Nah, ini goreng sampai menguning kecoklatan ya. Nanti kalau sudah matang kuning, kita angkat panas-panas seperti ini. Kita aduk sampai kuning kecoklatan. Mantap ini teman-teman ya. Kita aduk sampai kuning kecoklatan, sampai matang ya. Kentangnya dipotong-potong, jangan terlalu tebal ya teman-teman, tipis-tipis seperti ini supaya dia cepat empuk. Nah, setelah itu kita
kasih ini bawang goreng, lada, bumbu sapi, dan garam. Ditumbuk ya sampai halus, baru kita berikan bumbunya. Setelah itu kita aduk rata. Ini kita aduk semuanya sampai campur semua bumbu. Nah, ini untuk perkedel ya, kentangnya masih ditumbuk ya teman-teman. Dihaluskannya lebih enak ditumbuk, karena fileta kalau bikin perkedel pasti kentangnya kita tumbuk panas-panas sehingga gampang hancur ya dia. Jadi kita panas-panas kita tumbuk, lalu kita baru berikan tambahkan bawang goreng, garam, dan lada. Kita aduk rata ya, seperti ini. Diaduk ya, diaduk. Setelah kita aduk, nanti kita akan kira-kira udah rata nih teman-teman, seperti ini. Kalian bisa pakai sendok juga boleh ya, diaduk. Kita akan membulat-bulatkannya ya. Jadi kita bulatkan, lalu kita pipihkan seperti ini adonannya semua. Nah, ini seperti ini yang sudah dibulatkan untuk perkedel. Nanti kita akan menggorengnya. Digoreng dengan dilapiskan telur ya teman-teman. Ini sudah ada rasanya, jadi telurnya tidak usah diberi bumbu, karena hanya untuk melapisi perkedel ini ya. Jadi kita akan menggorengnya seperti ini. Nah, ini yang digoreng seperti ini perkedelnya. Jadinya kita aduk bolak-balik ya teman-teman sampai kuning kecoklatan. Nanti kalau setelah matang kita tiriskan juga. Nih bentuknya seperti ini, kuning kecoklatan. Hati-hati ya, balik perkedel ini harus benar-benar hati-hati supaya tidak hancur. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan buat telur suwirnya seperti ini teman-teman. Nah, kita goreng seperti ini telurnya. Telur dikocok, langsung kita masukkan ke minyak panas sampai kuning kecoklatannya. Nah, ini kita goreng. Nanti kita akan mengguntingnya menjadi telur suwir. Ini adalah tambahan topping dari persiapan pesanan nasi kuning ya teman-teman. Ini yang sudah jadi, kita potong-potong seperti ini telur suwirnya. Ini siap disajikan. Nah, habis kita bikin telur, kita ke sambal goreng. Ini dia sambal goreng ini seperti ini. Dari bahannya cabai keriting, beberapa siung bawang putih, dan beberapa siung bawang merah. Kita akan menghaluskannya dengan blender. Tapi jangan lupa teman-teman nih, nanti kita beri air ya. Ini bawang putihnya, dan ini bawang merahnya. Kita akan beri air, lalu kita akan menghaluskannya ya,
Lalu kita panaskan minyak, kita masukkan ke dalam minyak goreng, kita goreng seperti ini. Nanti cabenya kita goreng sampai benar-benar kering ya, dan cabai warnanya ini berubah nanti menjadi kecoklatan. Kita aduk rata terus supaya permukaannya tidak gosong, teman-teman. Apinya juga tidak boleh besar-besar ya, supaya sambal gorengnya merata seperti ini. Ini dia, ini udah jadi ya, ini udah kering. Kita beri gula, aduk, lalu kita masukkan garam, aduk juga, aduk. Jangan lupa teman-teman jempolnya di subscribe, di like. Nah, ini dia benar-benar cabenya sedap. Nah, ini dia sudah jadi seperti ini. Sambal gorengnya siap disajikan. Nah, ini dia persiapan dari catering Fileta R&B. Kita pakai sambal goreng ya teman-teman, dan topping satu lagi, ini dia timun. Nah, ini adalah jar timun. Kita akan potong-potong, kupas kulitnya seperti ini. Kita potong-potong kecil-kecil. Nah, ini timunnya seperti ini, kita potong. Jadinya seperti ini, kita tidak tambahkan apa-apa, hanya timun saja. Jadi potongnya seperti ini. Ini ada timun acar ya teman-teman. Fileta pakai timun yang kecil khusus acar, jadi lebih enak. Nah, ini persiapan nasi kuning ya, yang sudah jadi. Warnanya juga bagus ya teman-teman. Nah, ini dia mie gorengnya juga siap disajikan. Telur suwirnya juga siap disajikan, dan ada perkedel isi dari catering box Fileta. Nah, ini semuanya sudah siap disajikan. Nah, ini dia ada acarnya, sudah jadi seperti ini. Sampai jumpa lagi.